Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang novel sejarah. Tujuan pembelajaran novel sejarah yaitu siswa mampu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian dalam cerita sejarah. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian membaca novel sejarah? Kalau pernah, novel sejarah apa yang kalian pernah baca? Jadi, kalau misalnya kita membicarakan mengenai sejarah, berarti peristiwa atau kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. Kemudian, kalau novel sejarah itu apa sih? Dan kenapa kita harus mempelajari mengenai novel sejarah? Jadi, kalau generasi muda zaman sekarang mau mempelajari mengenai sejarah, pasti kita akan bisa belajar dari masa lalu agar menjadi lebih baik. Jadi, tidak selamanya masa lalu itu untuk dilupakan. Kadang, masa lalu itu juga bisa memberikan kita pembelajaran. Apa itu novel sejarah? Novel sejarah adalah cerita yang di dalamnya menceritakan atau menjelaskan mengenai fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif maupun deskriptif. Yang bersifat naratif yaitu bercerita. Jadi, di dalam novel tentu saja ada ceritanya, ada urutan kronologis kejadian waktunya dari mulai awal terjadinya sampai ke akhir. Sedangkan yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara detail, bisa menggambarkan latar waktu, tempat, suasana, tokoh, kejadian, dan lain sebagainya. Jadi, kalau novel, kita tentu saja bisa menggambarkan secara detail dan kita bisa memberikan kata konotasi. Kita bisa memberikan majas dan lain-lain agar lebih memperindah peristiwa yang dibaca oleh pembaca. Jadi, ketika kita mempelajari mengenai novel sejarah, kita juga seperti masuk ke dalam sebuah era di mana kita belum lahir pada saat itu, atau kita seolah-olah bisa melihat pada masa lalu. Contoh novel sejarah, misalnya dalam sejarah kerajaan ada buku Majapahit karya Sandiakala Rajawangsa. Di dalam novel Majapahit ini menceritakan mengenai runtuhnya kerajaan Singosari ketika dikuasai oleh Raja Kertanegara. Atau sejarah mengenai penyebaran agama Islam, ada novel yang berjudul Wali Songo karya Damar Sasongko. Di dalam novel Wali Songo ini menceritakan mengenai persebaran agama Islam yang tumbuh dan menyebar setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Novel sejarah sebenarnya merupakan salah satu novel ulang atau rekon. Jadi, novel ulang atau rekon ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada novel rekon pribadi. Nah, di dalam novel tersebut ada penulis yang sekaligus menjadi tokoh. Jadi, novel pribadi ini menceritakan tentang pribadi penulisnya yang dicantumkan. Jadi, seorang tokoh dalam sebuah novel. Contohnya ada novel Habibie Ainun karya B.J. Habibie. Tentu saja di situ ada Pak Habibie yang menjadi tokoh utamanya. Yang kedua, ada rekon faktual atau informasional. Di dalam novel rekon faktual atau informasional bercerita mengenai peristiwa-peristiwa faktual yang berdasarkan laporan eksperimen atau penelitian ilmiah atau juga laporan polisi. Contohnya tokoh Frankenstein. Misalnya Frankenstein itu kan ada eksperimen ilmiah di dalamnya. Jadi seperti zombie, membuat mayat atau membuat benda mati menjadi hidup. Kemudian laporan polisi, misalnya ke genre detektif. Misalnya dulu ada kasus pembunuhan dengan sianida. Boleh membuat novel berdasarkan kasus tersebut. Yang ketiga,
Novel rekon imajinatif. Di rekon imajinatif ini, ceritanya faktual tetapi ada hayalan atau imajinasi dari penulisnya, dan novel sejarah itu masuk ke dalam novel rekon imajinatif. Kenapa? Karena di dalam novel sejarah bahwa ada peristiwa sejarah di masa lalu tetapi kemudian diberi hayalan-hayalan atau imajinasi dari si penulisnya. Jadi tidak full tentang sejarah. Ngomong-ngomong mengenai teks sejarah dan novel sejarah, itu perbedaannya apa sih sebenarnya? Dari tadi kita membahas sejarah terus ya kan? Jadi perbedaan teks sejarah dan novel sejarah itu ada 5 ya. Bagi kalian yang sudah memiliki buku paket sampul yang berwarna merah yang mungkin sudah dipinjami oleh sekolah, silahkan dibuka di halaman 51. Ada 5 perbedaan dari teks sejarah dan novel sejarah. Kemudian, di sini saya akan menjabarkan perbedaan antara teks sejarah dan novel sejarah. Itu menggunakan bahasa saya sendiri ya, tapi tetap berdasarkan di buku paket halaman 51. Perbedaan yang pertama adalah teks sejarah itu pernah ada atau memang pernah terjadi. Sedangkan novel sejarah tentu saja kebalikannya. Novel sejarah itu perbedaan dari teks sejarah. Kalau teks sejarah itu pernah ada, maka novel sejarah itu bisa merupakan sebuah imajinasi. Jadi, kejadian yang tidak benar-benar pernah terjadi. Misalnya, untuk teks sejarah kita mengetahui bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kemarin baru saja berulang tahun yang ke-77. Untuk yang novel sejarah, itu mungkin latar belakangnya tentang kemerdekaan, tetapi kejadian yang di dalamnya itu kita bisa berimajinasi atau menambahkan. Contohnya di situ ada tokoh. Tokohnya bisa menggunakan nama kakekmu. Perbedaan yang kedua, teks sejarah itu tidak ditambahi atau tidak direkap. Maka lawannya adalah novel sejarah itu tidak boleh ditambah-tambah dan boleh direkayasa. Perbedaan yang ketiga, teks sejarah itu ketika menceritakan itu perlu bukti. Jadi, kalau misalnya mau membuktikan bahwa Indonesia merdeka, itu harus ada buktinya. Ada teks proklamasi, kemudian ada foto-foto, ada videonya juga, ada suara. Ketika kita mendengar bahwa Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi itu. Nah, teks proklamasi itu merupakan bukti. Sedangkan novel sejarah itu tidak membutuhkan bukti atau tidak ada buktinya. Itu juga tidak masalah ya. Contohnya novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, ketika tenggelamnya kapal Van der Wijk, kapal Van der Wijk itu kan benar-benar terjadi, ada buktinya dan ada catatannya. Tetapi untuk kisah percintaan segitiganya itu tidak ada buktinya dan tidak perlu dibuktikan. Perbedaan yang keempat, teks sejarah itu terikat fakta 5W+1H. Maksudnya adalah teks sejarah itu benar-benar kaku, begitu ya. 5W+1H-nya adalah siapa, di mana, kapan, itu harus sesuai. Tidak boleh dibelokkan, tidak boleh diimajinasikan. Sedangkan kalau novel sejarah tentu saja tidak terikat oleh fakta. Kalian bebas untuk menambahkan ada tokoh-tokoh lain atau ada kejadian lain di dalam novel sejarah. Dan yang terakhir adalah yang kelima. Teks sejarah itu pelakunya harus sesuai. Maksudnya bagaimana? Pelakunya itu ya harus sesuai dengan apa yang terjadi, mulai dari biografinya, mulai dari hubungan dia dengan orang lain. Mungkin sudah beristri siapa, anaknya berapa, ayah ibunya namanya siapa, itu teksnya kan harus sesuai. Sedangkan kalau novel sejarah itu boleh ditambah-tambahi, kita boleh menambahkan ada tokoh lain. Tidak harus sesuai dengan catatan sejarah.
Lah, terus di sini maksudnya bagaimana? Novel sejarah tetapi kok banyak sekali imajinasinya ya? Jadi begini, yang namanya novel itu adalah sebuah karya sastra yang tentu saja kita bisa menambahkan kejadian-kejadian yang sesuai dengan imajinasi kita. Tetapi, yang membedakan novel sejarah ini dengan novel yang lain adalah latar belakangnya. Itu sejarah yang pernah terjadi. Jadi, novel sejarah meskipun tidak murni tentang teks sejarah, setidaknya dari novel sejarah ini kita bisa mempelajari atau belajar tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Lanjut ya. Kita akan mempelajari mengenai struktur dari novel sejarah. Struktur atau bagian-bagian dari novel sejarah. Yang pertama, orientasi. Dari kata orientasi artinya adalah pengenalan. Sama seperti kalau misalnya ada orientasi sekolah, berarti kalian sedang mengenal sekolah. Orientasi di sini artinya adalah penulis mengenalkan pembaca kepada tokoh-tokohnya, kepada latar tempat, waktu, dan suasana. Jadi kayak pembukanya. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Di dalam struktur ini maksudnya adalah tokoh-tokohnya itu pasti punya permasalahan. Misalnya permasalahan fisik, permasalahan mental, atau permasalahan sosial itu mulai diceritakan. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Tadi sudah diceritakan masalahnya, kemudian ceritanya itu mulai berkembang. Dari yang mungkin dia punya permasalahan sosial, maka permasalahan sosial itu mulai muncul ke permukaan, mulai banyak. Yang keempat, yaitu puncak konflik atau komplikasi. Jadi, di dalam struktur yang keempat ini, permasalahan itu mulai menjadi kompleks, mulai memuncak konfliknya sampai ke klimaks. Permasalahan-permasalahan yang awal tadi sudah mulai diungkapkan. Maka, di sini perselisihannya itu makin banyak dan mencuat. Inti dari sebuah cerita itu di bagian konflik atau klimaks ini. Struktur yang kelima yaitu penyelesaian atau evaluasi resolusi. Namanya saja penyelesaian. Permasalahan yang di klimaks itu mulai terselesaikan. Diceritakan bagaimana akhir dari klimaks tadi. Kalau misalnya tadi bertengkar dengan orang tuanya, maka di bagian penyelesaian masalah atau resolusi ini, apa yang terjadi setelah bertengkar dengan orang tuanya? Apakah dia menjadi anak yang lebih berbakti, atau mungkin orang tuanya yang lebih baik kepada anaknya, dan lain-lain. Struktur yang keenam adalah struktur yang bisa ada, bisa tidak di dalam novel. Jadi ini sifatnya adalah opsional. Struktur yang keenam adalah coda. Coda merupakan kesimpulan dalam sebuah novel. Nah, kesimpulan ini bisa disampaikan langsung oleh penulisnya atau juga disampaikan oleh tokoh-tokoh di dalam novel tersebut.